Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Usai bai'at Aqabah kedua, kaum Ansar pun kembali ke Madinah. Mereka sangat antusias menunggu dan mengharap kedatangan Rasulullah hijrah ke Madinah. Pilihan Rasulullah menetapkan Madinah sebagai negeri hijrah kaum muslim merupakan pilihan yang berdasarkan wahyu ilahi, sebagaimana yang tertera dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Aku pernah mimpi hijrah pindah dari Mekah menuju suatu tempat yang ada pohon kurmanya. Lalu aku mengira daerah itu adalah Yamamah atau Hajar, namun ternyata daerah itu adalah Yathrib." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Juga hadis beliau sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Aku diperlihatkan negeri hijrah kalian, yaitu satu negeri yang memiliki pohon kurma di antara dua harrah." Hadis riwayat Imam Bukhari. Mendengar penuturan Rasulullah ini, maka kaum muslimin pun kemudian bergegas melakukan hijrah ke Madinah. Begitu juga sebagian kaum muslim yang sedang berada di negeri Habasyah, mereka segera berangkat menuju Madinah. Abu Salamah orang yang pertama kali hijrah ke Madinah untuk menghindari penindasan kaum kafir Quraisy, sedangkan Mus'ab bin Umair orang yang pertama kali hijrah ke Madinah dengan niat menetap di kota Madinah. Kemudian setelah itu kaum muslimin berdatangan ke Madinah. Bilal bin Rabah datang bersama Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ammar bin Yasir, kemudian menyusul Umar bin Khattab. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, agama Islam yang didakwahkan Rasulullah mengalami perkembangan dan penyebar luasan yang cukup pesat. Hal itu membuat para pemuka kaum Quraisy panik, terlebih dengan kabar yang mereka dengar bahwa Rasulullah akan melaksanakan hijrah. Kaum Muhajirin juga mendapat tempat tinggal dan perlindungan dari kaum Ansar. Kaum kafir Quraisy lekas menyiapkan strategi guna mencegah tindakan Rasulullah dengan mengumpulkan para pemuka Quraisy untuk bermusyawarah di Darun Nadwa, suatu tempat yang didirikan oleh Qusay bin Kilab untuk memecahkan berbagai permasalahan kaum Quraisy. Saat hari yang dijanjikan untuk bermusyawarah tiba, mereka bergegas menuju Darun Nadwa. Ibnu Hisham dalam kitabnya Sirah Nabawiyah mengatakan bahwa hari pertemuan kaum Quraisy di Darun Nadwa disebut Yaumuz Zahmah. Sebelum musyawarah dimulai, iblis menyerupai bentuk seorang laki-laki tua berjubah yang terlihat berwibawa sedang berdiri di pintu Darun Nadwa. Seorang anggota forum yang datang bertanya kepada laki-laki tua tersebut, "Siapakah engkau?" Lalu ia menjawab, "Saya berasal dari Najd. Karena mendengar berita musyawarah kalian untuk mencegah Rasulullah, aku ingin turut serta dalam musyawarah. Mudah-mudahan kalian tidak mengabaikan pendapatku." Lalu orang Quraisy tersebut menjawab, "Tentu saja tidak, silakan masuk." Selain kaum Quraisy, non-Quraisy pun menghadiri musyawarah tersebut. Di antara pembesar Quraisy yang hadir dari musyawarah itu adalah Bani Abdi Syam yang diwakili oleh Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Abu Sufyan bin Harab. Dari Bani Naufal bin Abdul Manaf diwakili oleh Tu'aimah bin Adi, Jubair bin Mun'aim, dan Harith bin Amir bin Naufal. Dari Bani Abdiddar bin Qasai diwakili oleh Nadar bin Haris bin Kildah. Dari Bani Asad bin Abdul Azza diwakili oleh Abu Muqtari bin Hisam, Zam'ah bin Aswad, dan Hakim bin Hizam. Dari Bani Makhzum adalah Abu Jahal bin Hisham. Dari Bani Saham, Nubaih dan Munabbih putra Al-Hajjaj. Dari Bani Zumah adalah Umayyah bin Khalaf. Musyawarah pun dimulai. Setiap perwakilan kabilah mulai mempersiapkan pendapatnya masing-masing. Salah satu peserta musyawarah ada yang menyampaikan usulannya. Bagaimana kalau kita memenjarakan dan membelenggu Muhammad dengan besi sampai ajal menjemputnya seperti penyair Zuhair dan An-Nabighah? Mendengar pendapat tersebut, orang tua dari Najd menjawab, "Tidak, itu bukan keputusan yang tepat. Apabila kalian memenjarakannya, perintahnya akan sampai kepada para sahabat di balik jeruji besi, lalu mereka akan menyerang kalian dan jumlah mereka akan bertambah banyak. Coba cara lain." Musyawarah pun dilanjutkan. Tidak lama kemudian, seorang laki-laki lain mengusulkan, "Bagaimana kalau kita usir Muhammad dari negeri ini?" Orang tua dari Najd itu pun menolak lagi dan berkata, "Tidak, itu bukan keputusan yang baik. Tidakkah kalian lihat ucapan dan tutur manisnya seraya kemampuannya memikat orang? Bagaimana kalau ia mendatangi suatu kabilah Arab lalu berhasil menaklukkan mereka sehingga pengikutnya akan bertambah banyak? Setelah itu mereka bergerak ke tempat kalian lalu menguasai negeri kalian dan mengendalikan segala urusan kalian. Carilah cara lain." Abu Jahal pun kemudian unjuk bicara dengan mengusulkan pendapat yang aneh. "Bagaimana kalau kita ambil seorang pemuda perkasa dari kalangan bangsawan yang paling mulia dari setiap kabilah? Kita beri masing-masing pemuda itu sebilah pedang. Setelah itu mereka menyergap dan menebasnya sampai tewas. Lalu kita bisa tenang, sebab diat pembunuhannya menyebar di semua kabilah dan Bani Abdul Manaf tidak akan mampu memerangi semua kabilah. Akhirnya mereka akan ridho dengan diat. Lalu kita bayar diat itu kepada Bani Abdul Manaf." Orang tua dari Najd menyetujui usul tersebut dan berkata, "Ini usul yang terbaik." Semua peserta musyawarah di Darun Nadwa itu pun menyetujui usulan tersebut. Pada saat itu umat Islam di Makkah hanya tinggal sedikit. Abu Bakar meminta izin untuk berhijrah kepada Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau jangan terburu-buru, semoga Allah memberimu teman untuk hijrah." Abu Bakar berharap kiranya ia bisa menemani hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Setelah itu Abu Bakar menyiapkan 2 ekor unta yang diserahkan pemeliharanya kepada seorang kafir yang dapat dipercaya, ialah Abdullah bin Uraikid, sampai nanti tiba waktunya diperlukan. Keputusan rapat di Darun Nadwah terdengar oleh Rasulullah adalah Jibril alaihissalam yang memberitahu rencana pembunuhan tersebut sekaligus membawa pesan diizinkannya Rasulullah untuk hijrah ke Yathrib. Menyikapi situasi tersebut, Rasulullah bergegas mengunjungi Abu Bakar As-Siddiq di kediamannya. Dari Urwah bin Zubair dari Aisyah Ummul Mukminin yang berkata, Rasulullah SAW biasa datang ke rumah Abu Bakar pada salah satu dari 2 waktu, pagi atau sore. Pada hari Allah mengizinkan beliau SAW hijrah dan keluar dari Mekah meninggalkan kami, beliau SAW datang kepada kami pada tengah hari, dan beliau SAW tidak pernah datang kepada kami pada waktu seperti itu. Ketika Abu Bakar melihat kedatangannya, ia berkata, Rasulullah SAW tidak datang pada waktu seperti ini, melainkan untuk sesuatu yang amat penting. Ketika Rasulullah SAW telah datang, Abu Bakar agak terlambat beranjak dari ranjangnya, dan Rasulullah pun duduk. Ketika itu tidak ada siapa-siapa kecuali aku dan saudariku Asma binti Abi Bakar. Rasulullah SAW bersabda, keluarlah engkau dari tempatmu kepadaku, wahai Abu Bakar. Wahai Rasulullah, di rumah ini hanya ada 2 anakku. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengizinkanku hijrah dan keluar dari Mekah. Abu Bakar berkata, siapa temannya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, teman. Aisyah berkata, demi Allah, hingga ketika itu aku belum pernah melihat orang menangis karena kegirangan, dan saat itu aku melihatnya pada Abu Bakar. Situasi Makkah semakin mencekam seiring hari yang mulai larut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan situasi pada waktu itu di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjara kamu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Sebagaimana termaktub dalam ayat tersebut, Allah menggagalkan tipu daya kaum kafir Quraisy. Malam itu Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjangnya dan menggunakan burdah berwarna hijau miliknya sebagai selimut, seperti halnya beliau SAW biasa menggunakannya. Rasulullah berpesan kepada Ali bin Abi Thalib untuk tinggal dulu di Mekah menyelesaikan barang-barang amanat orang yang dititipkan kepadanya. Sudah menjadi kebiasaan orang Mekah menitipkan barang berharganya kepada Rasulullah karena mereka telah mengetahui kejujuran dan sifat amanah Rasulullah SAW. Maka ketika para al-Ghujuk kafir Quraisy mengintip ke tempat tidur Rasulullah, mereka melihat seseorang berbaring di tempat tidur dan mengira bahwa Rasulullah masih tertidur. Setelah tahu bahwa yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib, mereka menyeretnya ke Masjidil Haram dan menyiksanya lalu melepaskannya. Di sisi lain, Rasulullah berhasil melewati kepungan para pemuda Quraisy di depan rumahnya. Dikisahkan bahwa pada waktu itu Rasulullah menaburkan tanah di atas kepala mereka pada waktu yang bersamaan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Yasin ayat 9 yang artinya, dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Tidak lama setelah itu, seseorang datang menemui pemuda-pemuda Quraisy yang sedang berada di depan pintu rumah Rasulullah dan berkata kepada mereka, apa yang sedang kalian tunggu? Mereka menjawab, kami sedang menunggu Muhammad. Orang tersebut berkata, Allah telah menggagalkan kalian. Demi Allah, Muhammad telah keluar dari rumahnya. Kemudian ia menaburkan tanah di atas kepala kalian semua. Tidakkah kalian melihat apa yang terjadi pada kalian? Setiap dari mereka meletakkan tangannya masing-masing ke atas kepala mereka dan mendapati tanah di atas kepala mereka. Mereka mengintip ke dalam rumah dan mendapati Ali bin Abi Thalib berada di ranjang Rasulullah dan mengenakan selimut beliau SAW. Mereka berkata, demi Allah, ini pasti Muhammad sedang tidur mengenakan selimutnya. Mereka tidak meninggalkan rumah Rasulullah hingga esok harinya. Ali bin Abi Thalib berdiri dari ranjang Rasulullah. Para pemuda Quraisy berkata, demi Allah, orang yang berkata kepada kita tadi berkata benar. Rasulullah segera bergegas ke rumah Abu Bakar untuk selanjutnya bergerak ke Yathrib. Untuk menghindari kejaran para kafir Quraisy, keduanya memilih rute memutar melalui arah selatan. Mereka berdua menetap di dalam Gua Thur selama 3 hari. Pada hari Jumat, Sabtu, dan Ahad, Gua Thur terletak di Jabal Thur yang berjarak 5 km sebelah selatan kota Mekah. Tidak ada yang mengetahui persembunyian Nabi di Gua Thur kecuali keluarga Abu Bakar, ialah Abdullah putra beliau, kedua putrinya Asma dan Aisyah, serta mantan budaknya Amir bin Fuhairah. Sebelum Rasulullah memasuki gua, Abu Bakar dengan sigap mengecek dan menutup lubang-lubang yang ada guna terhindar dari binatang buas. Mereka sepakat untuk bergantian berjaga. Di dalam gua yang dingin dan remang-remang, tiba-tiba seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar menatapnya waspada.
Ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan berbisa ini. Namun keinginan itu dienyahkan dari benaknya karena tak ingin ia mengganggu tidur Rasulullah. Abu Bakar menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Lalu ular itu menggigit kaki Abu Bakar, tetapi beliau tetap saja tak bergerak sedikit pun. Dalam hening, sekujur tubuh Abu Bakar terasa panas ketika bisa ular menjalar cepat ke dalam darahnya. Abu Bakar tak kuasa menahan isak tangis ketika rasa sakitnya itu tak tertahankan lagi, dan tanpa sengaja air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah. Rasulullah terbangun lalu berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak, saya ridha dan ikhlas mengikutimu kemanapun," jawab Abu Bakar. "Lalu mengapakah engkau meluruhkan air mata?" bertanya Rasulullah dengan bersahaja. "Seekor ular baru saja menggigit saya, wahai Rasulullah. Lalu bisanya menjalar begitu cepat di dalam tubuhku," jawab Abu Bakar dengan suara tercekat. Lalu Rasulullah berbicara kepada ular itu, "Hai ular, tahukah kamu, jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kau makan." Dialog Rasulullah dengan ular itu menjadi mukjizat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Abu Bakar mampu mendengarnya. "Ya, aku mengerti, bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, barang siapa memandang kekasihku Muhammad dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga," kata ular. "Ya Rabb, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku ingin memandang wajah kekasihmu dengan pandangan kecintaan," lanjut ular. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? "Silakan pergi ke Jabal Tur, tunggu di sana, kekasihku akan datang pada waktunya." Ribuan tahun aku menunggu di sini, aku digodok oleh kerinduan untuk berjumpa denganmu ya Rasulullah. Tapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar, maka ku gigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin ketemu engkau wahai Rasulullah, jawab ular tersebut. "Lihatlah ini, lihatlah wajahku," kata Rasulullah. Tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah meraih pergelangan kaki Abu Bakar. Dengan mengagungkan nama Allah, Rasulullah mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah, seketika rasa sakit itu hilang tak berbekas. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.